Ya, hari ini kita berada di TK Pembina Turatia dalam rangka uji coba atau uji coba operasional model pengembangan psikoedukasi kesiapan anak pelajar 5 sampai 6 tahun. Saya bersama dengan Kepala TK dan beberapa guru beserta Ibu Maryam dari BP Popni, dan saya selaku tim akademisi datang untuk melakukan uji coba tadi itu untuk memastikan dan meyakinkan bahwa model ini sudah bisa dicobakan pada tingkat praktis di TK Pembina Turatia. Mudah-mudahan dengan kehadiran tim akademisi, tim pengembang dari BP Popni ini, insya Allah akan menjadi satu model percontohan atau pilot projecting untuk mengembangkan psikoedukasi sebagai satu usaha untuk mengembangkan mentalitas dan kejiwaan anak di dalam memasuki pendidikan jenjang berikutnya, yakni sekolah dasar. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala TK Negeri Pembina Turatia beserta seluruh guru dan staf yang telah memberikan kami kesempatan, memberikan kami peluang dan melayani kami dengan sebaik hati sehingga program ini bisa tercapai insya Allah, dan mudah-mudahan model pengembangan BP ini dapat dilaksanakan nanti di hari-hari mendatang dan dapat menjadi percontohan. Amin. Demikian dari kami selaku tim pengembang dan tim akademisi dan keluarga besar TK Pembina Turatia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang di TK Negeri Pembina Kabupaten Jeneponto dalam rangka melakukan uji coba operasional pengembangan model psikoedukasi yang dikembangkan oleh pengembang dari tim BP Popni dan Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Ibu pengawas juga hadir. Saya selaku tim akademisi dan Pak Ula selaku ketua tim, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi, kesempatan dan peluang yang diberikan oleh TK Negeri Pembina Jeneponto karena memberikan kami kesempatan untuk melakukan uji coba operasional ini. Mudah-mudahan model ini insya Allah nanti akan menjadi satu percontohan sebagai satu model pengembangan psikoedukasi bukan hanya di Kabupaten Jeneponto dan akan digunakan di seluruh provinsi selatan bahkan seluruh Indonesia. Amin. Siap. Kita Bapak Direktur di TK Belai Kasih, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru di TK Belai Kasih dan teman-teman dari tim pengembang model psikoedukasi untuk kesiapan bersekolah bagi anak usia 5 tahun. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangkaian uji coba operasional pengembangan model. Jadi kegiatan kita ini adalah bagaimana kita mau melihat sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman di TK Belai Kasih dalam rangkaian pengembangan model. Nah, di tengah-tengah kita ada Bapak akademisi kita dari model psikoedukasi, Bapak Dr. Muhammad Akil Musi. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan sekaitan dengan model kita ini. Dan kepada Bapak mungkin saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Pengembang dari BP Popni bersama dengan Ibu Maryam dan Ibu Irma. Kemudian yang kami hormati pimpinan lembaga Belai Kasih, Kepala TK beserta guru. Hari ini kita akan melakukan uji coba operasional tentang pengembangan model psikoedukasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud model psikoedukasi? Secara sederhana, psiko itu artinya kejiwaan atau mental, edukasi adalah pendidikan atau pembimbingan. Jadi selama ini kita mengatakan bahwa proses pembelajaran itu mungkin bersifat transformatif of learning. Padahal pembelajaran itu adalah pedagogik. Ada satu kaidah mengajar di dalamnya dan ada kaidah mendidik dan ada proses pembimbingan. Nah, psikoedukasi itu adalah mempersiapkan anak supaya memiliki kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya.
Pendidikan dasar, pendidikan TK itu pada dasarnya adalah menyiapkan fondasi bagi anak untuk menjalani kehidupan panjang dan menjalani pendidikan berikutnya. Jadi nextnya. Jadi kalau kita seperti itu, bagaimana dalam hal pembelajaran, dalam tema apapun kita harus mengembangkan perkembangan anak bukan hanya dari aspek 6 ini, bukan hanya dari kognitif, afektif, psikomotorik semata, tetapi kita harus mengembangkan mentalitas mereka. Untuk apa itu anak-anak pintar kalau mereka tidak memiliki kesiapan mental yang bagus? Untuk apa anak-anak motoriknya bagus sementara dia dihantui rasa ketakutan? Memang secara kejiwaan, secara fisik sehat, tetapi secara kejiwaan mereka ada kekhawatiran, ketakutan. Misalnya ketika anak mau masuk SD, mereka takut dibully, mereka takut menghadapi suasana baru, nah inilah kemudian gurunya harus mempersiapkan dari sejak dini, mempersiapkan mereka supaya anak-anak itu memiliki kemandirian, memiliki mental yang bagus, sehingga tidak sampai SD misalnya mereka harus didampingi oleh orang tua. Mereka sudah masuk sekolah dasar, mereka masih menganggap bahwa dia harus ditongkrongi sampai beberapa saat di lembaga di mana dia melanjutkan pendidikan. Dan disinilah model psikoedukasi ini adalah model pengembangan persiapan readiness school atau mempersiapkan anak-anak bersekolah pada jenjang SD, karena mereka kan 5-6 tahun sudah dipersiapkan mereka. Dibuat, lalu kenapa dibuat model ini? Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah tidak sedikit anak-anak itu mengalami ketakutan ketika menghadapi suasana baru. Siapapun yang menghadapi satu keadaan yang relatif baru, maka mereka punya kekhawatiran. Mereka takut menghadapi. Mereka lebih cenderung stabilisasi. Nah, apa yang sudah dirasakan, disitulah dia mau. Jadi dia tidak mau keluar dari zona yang nyaman itu. Padahal anak-anak harus dipaksa keluar dari zona yang nyaman. Anak-anak tidak boleh terus menerus berada di TK, karena hidupnya akan berubah. Makanya salah itu kalau anak TK itu diajari menulis, diajari membaca. Sangat keliru. Kenapa keliru? Karena bukan untuk itu dia di TK, dipersiapkan di TK itu adalah membuat yang fondasi untuk kehidupan yang panjang. Jadi suasana belajarnya harus bermain, suasana bermainnya harus belajar, kan begitu konsep Paul sebenarnya. Menghitung, tidak menghitung belum sampai pada tataran itu. Karena yang perlu mereka adalah membuat mereka nyaman pada kehidupannya. Dia membuat mengerti kehidupan, bukan mengerti menghitung, tetapi mengerti hidup ini seperti ini. Nah, itu kan konsep Paul itu harusnya seperti itu. Tetapi kan banyak di antara kita kan gagal di dalam membangun itu karena pemahaman yang mungkin salah. Guru SD menuntut guru TK supaya anak-anak TK itu sudah pintar membaca, karena mereka tidak mau punya kerjaan lagi ketika mereka masuk di SD. Ini kan keliru. Ini persoalan kepentingan, padahal pendidikan tidak seperti itu. Pendidikan adalah membangun satu konsep kesiapan anak menjalani kehidupan panjang. Dan yang paling pendek adalah untuk bersiap memasuki sekolah dasar. Nah, inilah Ibu Paula, Ibu Maria, Ibu Irma membuat satu konsep model. Bagaimana supaya model ini menjadi pilot project nanti, menjadi satu kajian yang tidak dilupakan di dalam anak-anak. Selama ini kan tidak pernah dipakai model ini, belum pernah digunakan. Ya, mulai tahun ini kita coba membuat satu model. Bagaimana supaya kan belajar, anak-anak itu kan belajar dan tidak belajar. Ada namanya teaching, ada namanya non-teaching. Apa itu belajar? Ya ketika dia belajar sehari-hari. Apa yang non-teaching? Ketika dia bergaul, ketika dia berinteraksi, ketika dia berada di rumahnya, ketika terlepas dari gurunya. Itulah sebenarnya dia belajar, tapi tidak melalui proses pembelajaran yang RPPH. Karena itu sudah kehidupan RPPH-nya. Ini yang dimaksud dengan psikoedukasi, membimbing anak-anak supaya mereka memiliki kesiapan. Mudah-mudahan nanti insya Allah model ini bisa menjadi satu terminologi, satu contoh, satu teladan, sehingga di seluruh selatan ini memahami bahwa anak-anak ternyata harus dipersiapkan secara dini. Dan kita berharap bahwa model ini nanti juga akan menjadi contoh bagi semua orang yang ada di Republik ini, sehingga konsep pembelajaran PAUD juga yang paling penting adalah mempersiapkan mentalitas anak untuk menghadapi pendidikan berikutnya dan menghadapi kehidupan berikutnya. Terima kasih atas perhatian, pelayanan, kesempatan yang diberikan kepada tim akademisi, tim pengembangan dan tim akademisi, kepada TK Belai Kasih ini karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa, memberikan apresiasi
Insya Allah Allah akan membalas semua ini dan Amin. niat kita adalah bagaimana memperbaiki kualitas negeri ini dengan mendidik anak-anak usia dini kita. Demikian dari saya selaku tim akademisi. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.